Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Kadang-kadang kosong, ya, lalu kosong ada tamu dari Batang, kadang-kadang juga kosong, sehingga kita teruskan malam ini sampai pada hadis yang kalau nggak salah 11 ya, 10 selesai ya, 10 selesai, sekarang 11. Kalau di kitab Al-Majalisus Saniyah itu halaman 36. Ya, Al-Majlisul Hadi Asyara fil Haditsil Hadi Asyara. Majlis ke-11 tentang hadis yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. An Abi Muhammadin Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib, saking Imam atau Sayyidina Hasan, Muhammad Hasan ibn Ali bin Abi Thalib rahimahullahu taala radhiyallahu anhu qala hafiztu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ma yaribuka ila ma la yaribuka, rawahu Tirmidzi wan Nasa'i qala Tirmidzi haditsun hasanun sahihun. Kita maknani, jadi hafiztu apal sapa ingsun, reksa jaga utawa apal sapa ingsun siapa tadi? Sayyiduna Hasan. Jadi ini riwayat dari, berarti masuk ya kategori sahabat ya, karena beliau sezaman atau masih menangi Kanjeng Nabi. Jadi beliau ini walaupun dulu masih kecil itu menghafal apa yang pernah dingendikake oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menghafalkan ada satu dawuh Kanjeng Nabi, dawuh da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Cukup pendek. Da' ninggalno sira, tinggalkanlah, ma ing perkara. Isim apa ma itu kemarin belum lama? Isim? Mausul. Alfiyah piye ingin adome? Wa man wa ma wa al tusawi ma dzukir wa hakadha du'inda tayyin syuhir. Sering keluar ya, ada ma, man itu sering keluar ya. Ya ini ngaji alfiyah gitu ya sampai isim mausul. Ma ing perkara yaribu kang dadekake mamang atau mamangake, apa ma namanya fasilah ya, memuat dhamir yang kembali pada ma. Yari bukan mamangake apa ma ka ing sira, ilama maring perkara la yari bukan ora dadekake mamang apa ma ka ing sira. Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu menuju ya, beralih kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Itu ya. Ta'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Syarahnya hanya sedikit ya. I'lamu ikhwani waffaqani Allahu ayyakum li ta'atih anna hadzal haditsa haditsun 'azimun wa ma'nahu tarku ma fi hillihi ya syakkun ila ma la syakka fihi talaban al-bara'ata dinaka wa irduka. Ini satu makna. Makna di sini ialah meninggalkan sesuatu yang kehalalannya diragukan. Jadi tadi sesuatu yang meragukan itu dimaknai dalam syarah ini adalah sesuatu yang kehalalannya diragukan. Masuk kategori apa kemarin hadis yang sebelumnya? Hadis keberapa itu masuk kategori? Ada halal, ada haram, ada syubhat. Syubhat itu diragukan, masih enggak jelas, wilayah abu-abu. Iki halal atau haram ya, tengah-tengah, nggak jelas, nggak pasti halal, nggak pasti haram. Kemarin sudah. Jadi kalau mau menjaga agama maka hindarilah yang syubhat. Kemarin sudah syarahnya. Ini kalau dikontekskan dengan hadis tentang halal, haram dan syubhat, maka yang diragukan itu ialah sesuatu yang syubhat, itu ditinggalkan, harus dipastikan. Jadi kalau mau makan harus pasti, oh ini halal. Kalau mau pakai pakaian, oh ini berarti ini yang halal. Segala sesuatu dipastikan yang halal. Ketika masih diragukan maka ditinggalkan. Itu yang di sini ya. Ini kalau wa ma'nahu aidan raji'un ila ma'na hadisi innal halala bayyinun ila akhirih. Ini yang kemarin sudah ya. Itu makna di sini ya. Sebentar, ini ada penjelasan soal kata-kata yaribu bi fathi awalihima wa dhammih, bisa yaribu bisa yuribu. Kalau yaribu berarti mujarrad, kalau yuribu mazid, jadi af'ala yuf'ilu. Tapi wal fathu ashharu wa afsahu.
Jadi ini bisa mujarrad, bisa mazid. Tapi kalau yang lebih bagus yang mujarrad. Ya ribu. Ini ada ya. Ini hanya berapa baris ya? 3-4 baris ya. Atau 5 baris sekitar itu. Sedikit syarahnya. Ya, bi fathi awalihima wa dhammihi wal fathu asyharu wa afsahu. Sudah selesai syarahnya. Oke. Singkat ya, sedikit syarahnya. Saya tambah penjelasan, kalau kemudian secara umum, tadi secara khusus ya, meninggalkan yang syubhat, yang itu diragukan, menuju yang halal saja. Itu singkat ya. Saya tambah penjelasan. Kalau diturunkan ke kaidah fiqhiyah, ini kan berarti apa? Rasul mengajarkan kita itu harus yakin, tidak boleh ragu. Maka turunan dalam kaidah fiqhiyahnya ialah al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Al-yaqin la yuzal bisyak. Al-yaqinu utai barang yang yakin la yuzalu iku ora diilangake apa yakin bisyakki kelawan kemamangan. Jadi kalau kita sudah yakin, maka tidak bisa dikalahkan dengan ragu. Apa turunannya? Sholat zuhur misalnya. Ragu, iki wis untuk 3 rakaat apa 4 ya? Itu ragu kan? Ragu antara 3 atau 4. Kalau ragu antara 3 dengan 4, berarti yang 3 itu pasti atau enggak pasti? Pasti. Yang 4 pasti atau enggak pasti? Enggak. Ragu antarane 3 karo 4, 3 dengan 4. Berarti kalau 3 pasti bener. Nek 4 belum tentu ndek ragu. Aku mau untuk 3 rakaat atau 4 rakaat ya. Dia ragu. Nah, maka amala bil qalil. Idza syakka fil qalili wal katsiri ya, amila bil qalili. Kalau dia ragu tentang sedikit atau banyak, maka dia mengambil yang sedikit. Kenapa? Yang 3 itu yakin, yang 4 itu ragu. Kaidahnya tadi al-yaqin la yuzalu bisyak. Satu yang pasti, yang yakin tidak bisa dikalahkan, dihilangkan dengan keraguan. Nah, 3 itu sudah pasti, sudah yakin, yang 4 itu masih ragu, ya ambil yang 3, karena pasti benernya. Kalau ambil yang 4, belum tentu benar. Itu. Ada juga turunan di kaidah fikih yang lain. Al-aslu baqa'u ma kana 'ala ma kana. Ini kalau ngaji ya, kaidah fikih ya. Al-aslu baqa'u ma kana 'ala ma kana. Al-aslu tapi kang asal pada dasarnya baqa'u ma iku tetepe perkara 'ala ma. Baqa'u ma iku tetepe perkara kana kang ana apa ma iku alama ing atase perkara kana kang ana apa ma. Gimana? Hukum asalnya itu mendasarkan apa yang telah ada. Saya ulang, hukum dasarnya atau pada dasarnya itu mendasarkan pada apa? Sesuatu yang telah ada. Sampean sudah wudhu jam 11:30 wudhu. Barep masuk Quran, barep apa siap-siap salat zuhur itu ya. Terus jam 12 atau 12:04 atau berapa itu mau salat zuhur. Nah, ragu. Aku mau selama setengah jam atau lebih, aku batal apa urung ya? Gitu ya. Tapi dia yakin, aku mau wudhu, setengah rolas aku eling, aku wis wudhu. Ya, aku mau wudhu setengah rolas. Tapi kemudian dia ragu, aku mau batal apa urung ya? Selama setengah jam aku nunggu salat zuhur, misalnya gitu ya. Maka gimana? Dihukumi sudah wudhu atau belum? Dihukumi masih suci atau sudah batal? Masih suci. Mengapa? Karena dia tadi sudah wudhu, maka itulah yang dijadikan sebagai dasar. Al-aslu baqa'u ma kana 'ala ma kana. Mendasarkan pada yang ada. Yang ada apa? Sudah wudhu. Berarti itu yang jadi patokan. Itu yang yakin. Yang soal ragu nggak bisa menggugurkan atau mengalahkan yang yakin. Oh, yakin sudah wudhu kok. Cuma dia ragu. Wis batal apa urung. Nah, maka ini nggak bisa mengalahkan yang yakin. Atau setengah 12 itu dia ngentut. Maaf ya, ngentut. Berarti kan batal kan? Nah, mau sholat jam 12:04. Dia terlupa. Aku mau wudhu. Tapi oleh wudhu itu mau jam berapa ya? Apa jam 11 apa sausé mau ngentut? Itu ya. Dia ragu setelah tadi batal wudhunya, apakah dia sudah wudhu lagi atau belum? Dia ragu. Kita mau wudhu, tapi mau jam berapa ya oleh wudhu? Kayak mau saat durungnya batal, apa sausé ya? Dia ragu, maka dihukumnya apa? Suci atau batal? Ya batal, karena yang dia ingat pasti setengah 12 dia batal, dia ngentut. Cuma dia lupa wudhunya itu jam berapa, dia berarti kan ragu. Maka keraguan, hanya dia ketika setengah 12 itu dia batal wudhunya, setelah itu dia nggak ingat pasti bahwa dia sudah wudhu. Berarti patokannya apa yang dihitung? Al-aslu baqa'u ma kana 'ala ma kana. Dia itu pasti ingat bahwa tadi sudah batal, itulah yang dijadikan sebagai patokan. Itu beberapa turunan dari hadis ini dalam beberapa kaidah fiqhiyah. Nah, selain itu, kalau kita ragu, ya, misalnya Mbak Sopon ya,
Mbak Wahati, oh ya Mbak Sopo terserah ya. Misalnya disenengi cah loro, si A karo si B gitu ya. Padha-padha senenge. Padha-padha senenge, padha-padha santrine, padha-padha solihe ya toh, padha-padha sugihe dan sebagainya lah. Pokoknya padha-padha gantengnya itu bingung. Iki milih si A apa si B gitu ya. Aku enggak usah sebut nama, enggak usah ya. Ini misal aja ya toh. Ini misal. Ya. Ini disebut Mbak Wahati, Mas Khatam Mbak Wahati ya toh. Ini misal ya. Mbak Dina masih dilamar Mbak Dina ya. Rahasia ya, cerita-cerita. Ya misalnya, terus gimana cara, lah kalau ragu, nggak bisa memilih secara zahir apik kabeh. Milih si A, si B ya apik, milih si B, si A ya apik, ditimbang itu nilainya sama. Sulit untuk memutuskan, maka gimana? Sholat istikharah. Terus tahu dong sholat istikharah? Kok pernah? Sudah pernah belum? Doanya gimana doanya? Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlik fa innaka apa itu taqdiru wala aqdir wa ta'lamu wala a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri faqdirhu li wa yassirhu li wa barik li fihi. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri fasrifhu 'anni wasrifni 'anhu waqdir li al khaira haitsu kana wa barik li fihi wa ardini ya ardini atau raddini bihi ya itu kurang lebih gitu ya ya nek salianu ya nek rapal maca ora apa-apa ya maca ora apa-apa. Ada yang sudah pernah istikharah belum kok menang ditakoni? Belum ada? Oh, belum pernah ada pilihan gitu ya. Nah, terus mungkin pertanyaannya gini, setelah doa terus gimana kita bisa mendapatkan kepastian atau kemantepan? Terus gimana caranya kita menjadi mantep? Ada orang yang mungkin dengan cara mimpi, ada mungkin terus hatinya terus jadi kerentek atau mantep si A atau si B. Tapi ada beberapa cara. Dia zaman saya sekolah yang ngaji di Pondok Pesantren Nurul Ulum Buyangan Pati, ada yang ngajari gimana caranya. Terus waktu di Nurul Ummah ya, Pondok Pesantren Nurul Ummah Kota Gede, Pak Yasyari Marzuki juga pernah ngajari gimana caranya. Hanya saja Nusa ini waktunya sudah habis karena segera ngaji di Pondok Pesantren UII harusnya jam 8. Mungkin ini nanti aja saya teruskan khusus yang offline aja ya, khusus Mbak yang di sini aja. Insyaallah mungkin pas ngaji Tanurul Qulub ya, tak ceritani tadi dua cara tadi, dua teknis tadi supaya kita mendapat kemantepan ya. Ini mungkin lebih ke saja lah ya, lebih ke tata cara atau teknis lah. Itu setelah doa tadi itu seperti apa. Nanti insyaallah tak ceritani lain kali ya. Baik, mohon maaf waktunya sudah cukup karena ini singkat ya. Mohon maaf karena jam 8 seharusnya sudah pindah ke online ke Pondok Pesantren UII. Ya, demikian selesai, singkat saja hadis nomor 11, insyaallah hadis yang ke-12 kita teruskan di lain kesempatan. Demikian, semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fiqna aqimit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.